Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ezra Aziz, dalam program Aku dan Al-Quran. Jadi saya disclaimer bahwa saya bukan ustadz, saya juga bukan orang yang mendalami agama atau Al-Quran secara akademik atau sistematis. Saya hanya menjalankan sunnah Nabi yang berbunyi, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi saya menyampaikan ayat-ayat yang saya hayati pemaknaannya, saya jalani sebagai syiar agama kepada teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas surat Al-Kahfi, khususnya yang menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa yang bertemu dengan Nabi Khidir. Jadi saya kira sudah banyak yang paham, tahu ceritanya bagaimana awal mulanya. Kemudian ada kejadian Nabi Khidir membunuh seorang anak, Nabi Khidir melubangi perahu. Dan saya akan bacakan yang terakhir saja, maknanya seperti apa. Yaitu mulai dari ayat yang ke-77. Ya. Ayat Al-Kahfi, ayat Al-Kahfi surat 77. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka atau penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian mereka mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu ia menegakkannya. Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Itulah akhir pertemuan, karena sudah 3 kali Musa yang berjanji tidak akan bertanya-tanya, ini Musa mulai memprotes atau bertanya, tidak tahan untuk mempertanyakan itu. Jadi itu kejadiannya, ya sering kita sendiri sering sebetulnya mengalami itu, ya. Jadi dia datang suatu negeri, minta dijamu, tidak ada seorang pun yang mau memperhatikan mereka atau menjamu mereka. Malahan si Khidir itu berbuat bekerja bakti, ya, tanpa disuruh memperbaiki dinding yang roboh. Kemudian Musa tidak tahan. Kita ini harusnya diupah ini. Sudah berbuat begini baik, tidak ada yang menjamu, tidak memperhatikan, harusnya kita mendapat upah. Itu pikiran logik, pikiran rasional, ya pikiran kita semua. Kita sering kejadian yang mirip-mirip itu, ya. Kerja bakti misalnya, membersihkan masjid. Kita mikir, kok itu enggak? Kok cuman kita aja? Apa dapetnya kita capek-capek ini? Jadi kita melihat berbuat sesuatu dengan hasanah duniawi, ya. Sesuatu itu harus diupah, sesuatu itu harus adil. Kalau kita bekerja, ya orang lain juga harus bekerja. Padahal ini kesempatan kita beramal, ya. Bekerja tanpa pamrih, tidak diberi upah oleh orang secara duniawi, ya. Tetapi upahnya kan dari Allah Subhanahu wa taala akan berlimpah-limpah. Saya dulu pernah dikritik, ya. Jadi ketua regu, ibu saya mengkritik, semua dikerjakan sendiri, teman-temannya nggak ada yang mau membantu gitu. Mengkritisi saya ketuanya, semuanya harus saya lakukan sendiri, bawa ini, bawa itu. Alhamdulillah saya waktu itu tidak merengek, tidak merajuk, tidak memprotes, ya. Saya menjalankan itu karena tanggung jawab, karena tugas, karena ya rasa tanggung jawab, ya, bahwa kerjaan ini atau tugas-tugas ini yang diberikan oleh pimpinan oleh sekolah, saya ketuanya, karena nggak ada yang bekerja, ya saya kerjakan sendiri, ambil semuanya. Dan
kalau itu dikerjakan, saya lupa saya mengeluh apa tidak ya. Tanpa keluhan, maka amal yang kita perbuat itu akan jauh berlimpah ya, dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira yang perlu kita tekankan ya, janganlah kita melihat sesuatu perbuatan yang baik itu dalam ukuran duniawi, manusiawi. Ya, cobalah kita melihat dalam ukuran ukhrawi, dalam ukuran akhirat ya. Sehingga kita melakukan itu tanpa beban, tanpa rasa cemburu, tanpa rasa apa namanya itu diperlakukan tidak adil soal gitu. Karena dengan begitu kita akan memperoleh pahala yang lebih besar ya. Ikhlaslah untuk perbuatan yang jelas-jelas baik ya. Perbuatan yang jelas-jelas untuk kebaikan dan bukan untuk diri kita. Bukan untuk diri kita, tapi untuk orang banyak, untuk orang lain, untuk orang miskin dan sebagainya ya. Ya, saya contoh yang saya punyai selain itu, kisah itu adalah ini mohon maaf seorang pastor ya, namanya Albert Schweitzer. Dia seorang pastor yang sangat prihatin atau sangat kasihan ya. Kasihan dengan masyarakat apa namanya itu di Afrika ya, yang tidak dapat pengobatan ya, yang tidak dapat akses terhadap kesehatan yang sangat minim. Si pastor ini lalu belajar ilmu kedokteran dan pergi ke sana dengan biaya sendiri, dengan ini mendarmabadikan kemampuan kedokterannya itu. Dia belajar dokter bukan untuk praktek cari duit ya, tapi untuk bisa beramal bertahun-tahun di Afrika. Saya lupa Afrika Tengah atau Timur atau Selatan ya. Tapi yang jelas dengan begitu dia dapat hadiah Nobel tahun 70-an, namanya Albert Schweitzer. Ini contoh aja ya. Tidak harus saya kira dalam Islam juga banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Tapi yang saya tahu itu berbuat kebaikan tanpa pamrih ya, dan merasakan kenikmatan ketika berbuat baik. Saya kira itu contoh yang mungkin kita bisa jalani sehingga kita bisa menjalani hidup itu secara lebih enak ya. Karena kita meyakini Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan kita berbuatlah baik sebanyak mungkin untuk tabungan amal kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.